Dengan enaknya dia sewa-sewain tanah PJT ke orang lain dengan harga mencapai puluhan juta rupiah. Mantan jaksa yang pernah memeriksa kasus Bulog di tahun 2000 gitu. Kasus nasional nih, kasus gede nih. Dengan dirut aja gajinya masih gede yang kemarin marah-marah itu. Baik Pak, nanti kita audit aja Pak. Terima kasih Pak, terima kasih. Adik aing siap, gimana adik aing? Adik aing bener. Nah lur iya mah aki-aki rada cengos Kang Dedi teh geningan. Nah masih tetap berdiri kokoh. Yuk orang namu kai masih abah. Oke gaskeun Bang. Sugan we dibere jatah saeutik mah eta anu 80. Aku mah karena kamu baik bikin toilet sendiri nih gue. Aduh, makasih Pak. Nih semua ya teman-teman makasih ya. Bikin toilet. Pak, makasih. Aduh. Pak Lurah. Karena baik. Kalau baik seneng saya. Yo, Mang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang nih penglaris online udah muncul si Abu, Pakun juga tetap bobo, dua topi mangkok, in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Nyo, yes. Santuy People, makin rame nih. Bakal alot nih. Kalau kata temen-temen netizen mah KDM niatnya beres-beresin sungai, dapatnya kakap nih. Ini dia yang soal awalnya kan ramenya karena bapak-bapak yang pemilik Bangli nggak terima digusur kan. Begitu sama Bapak Aing Wandet Kang Deddy Mulyadi diselidiki lebih dalam, ternyata ada transaksi yang besar gitu disewa-sewain. Nah, Kang Deddy memutuskan untuk mengaudit, diusut lebih dalam lagi ya. Nanti kita lihat videonya, dan juga ada beberapa kreator-kreator di TikTok yang memang lihat ya, yang menelusuri ternyata si bapak mantan jaksa ini juga bukan orang sembarangan katanya. Wow, bakal alot nih. Yang menariknya apakah nanti Lanceuk Aing akan turun tangan? Siapa Lanceuk Aing? Nanti kita play. Tapi ini dulu nih, kita lihat nih, makin rame, makin diperbincangkan di sosmed nih. Ceki-ceki play. Ngamuk marahi Kang Deddy, ternyata seorang mafia tanah. Kalian inget bapak ini yang marahin Kang Deddy karena bangunannya mau dibongkar. Udah masalah nggak pakai aturan, malah seolah-olah paling benar dan berani bentak-bentak gubernur. Ini negara Pak. Saya juga menjalankan tugas negara. Iya. Saya juga negara. Saya harus dilindungi oleh negara. Bapak melanggar hukum nggak? Negara. Saya nanya Bapak melanggar hukum nggak? Negara. Saya nanya Bapak melanggar hukum nggak? Nah ternyata sekarang ketahuan nih, pantas aja dia marah kayak gitu. Setelah Kang Deddy telisik, ada sebuah permainan kotor dan busuk yang lagi dia lakuin. Dengan enaknya dia sewa-sewain tanah PJT ke orang lain dengan harga mencapai puluhan juta rupiah. Ini saya kemarin didamprat sama bapak-bapak yang punya ruko atau rumah toko yang mau dibongkar jaringan sungainya, dan itu jaringan sungai di bawah kewenangan PJT. Ratu Penyet ini sewa sama siapa? Yang kemarin marah sama saya. Berapa sewanya? 90 juta per. Bapak sewa sudah berapa tahun? Ini baru tahun pertama. Sewanya berapa tahun kontraknya? Satu tahun 90 juta. Jadi sewanya baru setahun. Baru 1 tahun. Bapak bayar 90 juta. Ya. Ini Bapak juga bosnya sewa juga. Iya. Berapa sewanya? Kali 5 tahun. 75 juta kali 5 tahun. Luar biasa. Gak usah kerja lagi, gak usah kuli bangunan, cukup nyewain tanah PJT, hidup kita sejahtera. Enak bener ya hidup ini ya. Jadi hidup ini gak usah capek-capek di negara ini, cukup sewain tanah PJT, dapat duit ratusan juta dalam setiap tahun. Ngamuk-ngamuk marahi Kang Deddy. Ini terima kasih nih konten kreator TikTok percaya nggak percaya yang sudah merangkumin tuh. Captionnya aja Deddy Mulyadi bongkar permainan busuk kakek ini yang sewakan tanah negara. Sebenarnya bongkarnya nggak sengaja sih ya. Kan tujuannya mau mana sih warga yang alot gitu kan. Kan dari Pak Lurah nih alot nih gitu, nggak mau mulu gitu. Makanya Bapak Aing turun tangan gitu. Ternyata
Mungkin insting Bapak Aing kali ya diselidiki gitu. Coba yang ini yang bangunan sekitarnya dicek loh, ternyata nyewa katanya sama si Bapak ini. Kurang lebih nominal yang tadi disebutkan gitu. Nah, yang pas dialog ini tuh ada versi yang cukup lumayan panjang ya, walaupun di Kang Deddy belum rilis, ada di Lurah Jujun yang ngerilis. Di sini Kang Deddy udah tektokan, nanti kita play dan arah-arahnya sih akan diusut, bener-bener diusut nih gitu. Karena nampak seperti kesel banget Kang Deddy ya. Tapi ini ada konten juga dari opiniplus.com gitu yang mungkin mengulik-ngulik nih ya, dikasih caption terbongkar siapa sebenarnya Bapak Manaf Zubaidi atau Bapak dengan batik pink yang sempat bersitegang dengan KDM gitu ya. Nah, Manaf Zubaidi dulu adalah ini ada jejak beritanya di Liputan 6, tim Kejagung pemeriksa Habibie berangkat ke Jerman. Tim Kejagung dan bla 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 bla, mantan jaksa yang pernah memeriksa kasus Bulog di tahun 2000 gitu. Kasus nasional nih, kasus gede nih. Tuh, beliau juga punya atau pengurus Yayasan Buana Pangkal Perjuangan Karawang atau YBPP_Karawang kalau kata Opini Plus ya, menurut penyelidikannya ya. Ini fotonya periode 2025 sampai 2030 kayaknya nih kehalingan ya. Oke, pengurus dan pengawas tuh. Jadi nggak salah kalau netizen menilai, wah si Bapak ini juga bukan orang sembarangan nih, bakal seru nih, bakal alot nih. Komen-komennya netizen gak mau ngambil pusing sepertinya ya. Kayak gini, Abdul Aziz ya lagi beresin kali tiba-tiba dapat ikan gede, mantap Bapak Aing katanya, tolonglah. Kok mantan jaksa? Kirain tuh tukang jengkol. Double U, terbalik mana double U, tolonglah. Nah ini Rina Risandi nih, pantas nggak buka masker, ya masuk akal juga ya. Iya kemarin kan bisa kita ingat tuh tadi ada perdebatannya memang ya selama perdebatan itu selalu naikin masker terus gitu kan. Nah, ada beberapa momen yang sempat diturunin gitu ya. Bahasa urat nih ya, jangan lihat latar belakangnya, kalau salah babat aja Pak Gubernur, KDM is the best. Oke. Yang jadi pertanyaan sekarang kan setelah tahu latar belakangnya, apakah Kang Deddy mengurungkan niat? Tentu saja tidak. Bukan one dead namanya kalau ada takutnya ya. One dead kalau urusan nyali dia nggak ada takutnya ya. Nih meluncur. Cus. Nih dari Lurah Jujun Channel ada sedikit kisi-kisi pengusutan yang dilakukan sama Bapak Aing nih ya. Mungkin nanti fullnya versi detailnya tayang di Kang Deddy, nggak tahu entah yang malam ini atau yang besok nih ya. Kita lihat dulu dari Lurah Jujun Channel ceki-ceki. Play. Penyewa, karena saya kan ngecek Pak, tanah Bapak itu satu ruko saja sama orang yang nyewa ke PJT itu setahunnya hampir 400 juta satu ruko Pak. Ya Pak, ini yang Pak Haji kemarin marah-marah saja, satu rukonya, satu warungnya 90 juta per tahun, dia 5 tahun kontrak. Yang satu lagi 90 juta per tahun dan bangunannya sudah hampir 15 tahun berdiri. Artinya dari orang yang marah kemarin ke saya aja itu bisa dapat dalam 15 tahun 5 miliar. Nah itu kan, ini kan tanah negara itu. Gitu Pak, baik. Kemarin Pak, jadi mohon maaf Pak, produk-produk pejabat sebelum saya Pak, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, kita saya kan jadi kaget ya Pak ya, kok jadi saluran gitu tutup dengan dari kontrak sewa lama gitu. Jadi siap supaya kerja organisasi lancar Bapak provinsi. Siapa? Dari PJT-nya murah banget sama orangnya disewain mahal banget. Bayangin Pak, orang bisa dengan dirut aja gajinya masih gede yang kemarin marah-marah itu. Baik Pak, nanti kita audit aja Pak. Terima kasih Pak, terima kasih. Ini Kang Deddy dugaanku nelpon sama bos PJT nih gitu. Tadi kan sempat minta maaf ya Pak, itu kan ibaratnya bekas peninggalan dari pejabat lama. Ini kayaknya ini pejabat barunya nih gitu yang searah sama Kang Deddy, makanya kita bersih-bersih gitu. Ya minta maaf juga. Terus juga pesan terakhir Kang Deddy yang cukup bikin ngeri juga nih sambil ketawa. Baik Pak, nanti kita auditin. Oke. Masih gede yang kemarin marah-marah itu. Baik Pak, nanti kita audit aja Pak. Terima kasih Pak, terima kasih.
Enak banget ya. Baik Pak, ya nanti kita audit aja ya siapa oknum yang bermain ya, karena ini udah pengerukan keuntungan nggak sih secara pribadi nggak sih gitu. Kalau gini, aku nangkapnya Kang Deddy nggak mau mempermasalahin atau ngusut ke jalur hukum tuh kalau misalkan tanahnya dipakai ilegal buat bangun tinggal gitu kan sama warga yang nggak punya rumah gitu. Itu kayak mungkin ya ditegor, diratain gitu, tapi nggak mau diusut sampai ke jalur hukum. Kalau ini kelihatan ngambil keuntungan, nyewain tanah negara gitu, tanah PJT gitu. Iya kan ya. Bisa dibilang mafia bisa atau mafioso mini gitulah ya, bisa gitu. Nah ini kayaknya mau diusut, bener-bener diusut. Ya walaupun nggak bisa dipungkiri juga ada netizen yang khawatir juga gitu. Wah tapi ini mantan jaksa Pak gitu, pernah megang kasus gede juga gitu. Berarti kan ibaratnya namanya cukup lumayan berpower juga gitu. Nggak usah takut. Nih Memang tunjukin nih meluncur. Nih ya, jadi buat netizen gak usah takut itu backgroundnya apa yang itu gak usah takut karena ini ceki. Play. Bapak Aing siap. Terima kasih. Menteri Aing siap. Lantik Aing siap. Gimana Adi Aing? Adi Aing bener. Ini Adi Aing bener. Ini Bapak Jaksa Agung yang sekarang palanya jaksa gitu. Ibarat polisi mah Kapolrinya. Ini Bapak Jaksa Agungnya yang udah jadi lancek aing kata Kang Deddy. Terus Pak Jaksa juga ini mah Adi Aing bener gitu. Makanya kalau kita lihat program-program Jabar banyak yang bener-bener kolaborasi banget sama pihak kejaksaan gitu. Ya Adi Aing, lancek aing lagi kompak nih. Jadi mau background yang sebelah situ mantan ini segala macem, tenang, lancek aingnya sekarang Jaksa Agung masalahnya. Tenang, tinggal lapor lancek. Sepertinya mungkin dugaannya gini ya. Nanti kan diaudit sama Kang Deddy. Nah, pengambilan keuntungannya sesudah apa sebelum pensiun. Nah, kalau dari sebelum pensiun ternyata udah menguruk keuntungan, nanti ada proses yang berbeda. Kalau sesudah mungkin ada berbeda lagi gitu. Nanti mungkin KDM banyak konsultasi nih sama lancek aing. Bapak lancek, asik. Lancek tuh kakak artinya kan. Kakak, gimana nih ada mantan timnya kakak nih gitu yang ketahuan gini proses langsung kayaknya kuat-kuatan mah ayo sok wae kita tunggu aja, kita mah mengawal aja ya. Balik lagi Jo. Terus Nah ini nih kita lanjutin dari Lurah Jujun Ceki. Lanjut. Ini saya bertemu nih surat-suratnya juga ada lagi. Ini saya kemarin didaftar sama bapak-bapak yang punya ruko atau rumah toko yang mau dibongkar jaringan sungainya, dan itu jaringan sungai di bawah kewenangan PJT 2. Nah ternyata ini bapak yang nampak dan baru ini punya ini sekalian promosi apa namanya? Ratu Penyet. Apa? Ratu Penyet. Nah Ratu Penyet ini sewa sama siapa? Pak Haji Mana. Yang kemarin marah sama saya. Berapa sewanya? 90 juta per tahun. Bapak sewa sudah berapa tahun? Ini baru tahun pertama. Sewanya berapa tahun kontraknya? 1 tahun 90 juta. Jadi sewanya baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Bapak bayar 90 juta. Ya, bisa nanti April ke bapak yang kemarin marah itu. 90 juta ya. Ini bapak juga bosnya sewa juga. Berapa sewanya? Kali 5 tahun, 75 juta kali 5 tahun. Luar biasa. Gak usah kerja, Pak. Gak usah kerja, gak usah mikul, gak usah beli bangunan, cukup nyewain tanah PJT, hidup kita sekarang. Jadi bapak bayarnya bukan ke PJT, bayarnya ke Pak Haji Mana, yang kemarin. Jadi sudah sewa 5 tahun. 5 tahun kali 75 juta, 325 juta. Bapak 90 per tahun. Enak bener ya.
lagi jeung Bapak Aing, Pak Gubernur, mantap. Ya, setiap hari datang, hari Kamis mau datang lagi ya. Kita doakan Pak Gubernur sehat selalu, panjang umur. Mau anggus-anggus. Iya betul Pak, mau anggus-anggus pegawaian Pak. Kalau tidak ditungguin oleh gubernur, nyalinya kecil. Iya betul. Nyali tidak ada. Nah, jadi banyak yang komplain ketika ada Pak Kalau Gubernur. sama Pak Lurah kan pada berani. Iya. Kalau sama saya lebih berani. Lebih berani minta duitnya Pak. Ini ya. Nah, Ya. nih yang komplain, ayo ditunggu nih Pak Gubernur nih lama di sini nih. Ya, jangan keluar-keluar doang. Awas. Ya. Ayo, nih. Mumpung lagi ada Pak Gubernur, ayo. Yang komplain tanah milik ini, ayo datang ditunggu. Ya, jangan keluar-keluar di media ya. Insya Allah beres sama Pak Gubernur mah. Mentang-mentang ada backupannya. Jadi memang rame di diprotes Pak Lurah teh itu sebelum Kang Deddy datang gitu. Nggak bisa, ini hak milik, tapi ya balik lagi tidak bisa menunjukkan gitu kan, ada aja alasannya gitu. Nah pas Kang Deddy datang, Pak Lurahnya teh bingung, kemana ini teh yang kemarin protes ke saya sekarang nggak nongol. Padahal mumpung ada Kang Deddy gitu, biar Kang Deddy nanti ngasih perintah ke Pak Lurah apa, ya udah saya tinggal ngikut. Tapi nggak muncul, ya udah dikomporin lihat videonya, mana yang kemarin protes, mana nggak muncul. Nggak akan berani, sulit ketemu Bapak Aing, apalagi kalau ternyata hak miliknya abal-abal gitu kan. Terus juga yang menarik tadi, di sini tadi kita dengar ada dialog Kang Deddy yang minta bukti, semua bukti transaksinya gitu kan, baik itu mungkin nego-negonya sampai ke arah dealnya gitu, sampai sudah posisi transfernya gitu, itu akan diminta semua sama Kang Deddy. Tadi udah minta, nanti saya minta ya bukti-bukti transaksinya ya. Nah aku menduganya ke arah bener-bener mau diseriusin buat diaudit gitu, nanti lanjutannya ditangani oleh lembaga yang mana gitu. Itu ntar kita tunggu kelanjutannya, karena besok juga Bapak Aing mau ke Karawang gitu. Masih ada lagi bos-bos besar-besar gitu, PT-PT besar yang harus ditemuin sama Bapak Aing nih, karena kalau kata Pak Lurahnya mah terhambat gitu Pak, susah Pak, biar Kang Deddy mah biar bos-bos besar nanti gue yang turun gitu, yang nama-nama besar gitu. Memang alot di Karawang mah bakal jadi berseason-season ininya, percaya alot-alotnya Karawang mah. Aduh, kampung Mamang Tea apa? Bekasi kalah ya Mang. Kalah alotnya, ini lebih wadidaw lagi coba. Tanah disewain lagi dengan harga yang wadidaw gitu oleh mantan ya penegak hukum gitu. Wadidaw kan? Tolonglah. Next lagi. Cus. Nio, yang bikin Kang Deddy mungkin double keselnya gitu kan, selain tanah PJT dipakai, terus dimodifnya tuh bener-bener suka-suka dan gak peduli lingkungan. Nah ini kemarin kan momen Kang Deddy diliatin sama Lurah Jujun, ingat gak yang Pak banyak iat gitu. Nah ini nih ceki Play. Di sini tadi toilet. Hah? WC. Oh, Di sini WC Pak. asalnya buang sepiteng ke sini. Iya, di sini sepiteng. Jadi sepiteng Rumah ini Pak. Oh, jadi si Bapak itu buang sepitengnya ke sini. Sepitengnya di sini dibongkar nih Pak. Endang Pak, tahu Pak. Satu lagi di sana Pak. Oh, buang. Ya salah dong. Dia buang sepiteng di saluran. Betul. Ini Pak, bagi ini Pak. Oke. Jadi kalau ini mah walaupun nggak dibongkar aman. Aman ini mah, Jangan Pak. sampai ada tuduhan kita milah-milah loh. Enggak Pak. Ini aman Pak, kalau lihat di teknis Pak. Untuk ini aman Ini karena panggil aja Pak, seluruh bangunan yang di luar ini yang menggunakan sepadan sungai ini panggil aja. Oh, berarti dari sana airnya mengecil di sini. awalnya sini mampet Pak. Makanya air ada backwater di sana tuh, sininya mampet. Jadi dulu banjir itu karena Berhenti ini. di sini. Berhenti di sini. Dulu banjir di sini. Awalnya mau tahu kayak gimana, ada di Mang Yudi dokumentasinya nih meluncur. Nih Santi People yang pengen nonton fullnya meluncur di video Mang Yudi yang 2 hari yang lalu. Yang judulnya parah, setelah sarana predator di belakang restoran dibongkar baru terlihat aliran kali Wadas. Nih ceki-ceki. Play. Ini baru sedikit ya, belum kebuka semua ya. Iya. Oh, langsung dirobohkan. Nah ini kan bangunan yang ini. Si Bapak itu. Mantap nih Pak Kades Jujun ya. Buat nanti dibuang. Kades yang berani teman-teman ya. Harus banyak kades-kades di Nah Indonesia. ini saluran seperti yang Pak tadi Jujun. nih. Ya. Harus Ditimbun ya. permen tahu aja teman-teman.
tegas ya. Enak nih kalau kayak gini nih, Kadesnya bisa ngawal terus. Oh, debu-debu. Nih. Kan lihat tuh, masih kering kan? Oke, suruh gali dulu gorong-gorongnya teman-teman. Pak Kades ketawa teman-teman, senang ya, akhirnya berhasil menemukan gorong-gorong. Di Bekasi kan paling wadidaw sungai di beton ya. Iya. Nih Karawang sungai jadi sepiteng, coba dimodif edan enggak ya. Udah buka belum alirannya nih. Tuh jalurnya yang di blok itu. Lubangnya ya kelihatan kecil. Mantap. Mantap. Warga yang nonton pada happy. Balura sampai nangis, sampai bersedih ya, terharu teman-teman karena berhasil bernormalisasi kali. Nah ini nih. Teman-teman. Baru tuh. Iya. Bayangin tuh mandek tuh, pakai apa bisa sampai warna hitam begitu. Wih. Airnya ngalir. Oh itu tembok ininya ya Bang ya. Bangunannya. Mantap ya, airnya ngalir kenceng. Mandeknya. Nah, ini ada dinding nih. Berarti mentok di sini kayaknya nih. Belok ya kan? Itu dia. Udah mah Bang Li gitu ibaratnya ya. Modifikasinya ngeblok aliran sungai di beton aja udah wadidaw dijadiin sepiteng. Tolonglah, kurang wadidaw apa coba kalau kayak gitu. Ninyo, ini kita lihat nextnya nih dari Santuy People juga sepertinya ya Arsya Kaila ya yang nge-tag tapi udah nggak aktif. Ini akun yang lama, akun dia Santuy yang di TikTok udah nggak aktif kita jadi nggak ngeh. Tapi untung lewat FYP Mamang. Mang Yahya ini mampir hari ini ya, mampir nih ke ruko yang jadi tempat berseteru antara Kang Deddy dan bapak-bapak baju pink ya. Kayak kita lihat ceki-ceki. Assalamualaikum. Nah lur iya imah aki-aki rada cengos Kang Deddy teh geningan. Nah masih tetap berdiri kokoh. Yuk orang namu kayak masih abah. Oke gaskeun Bang. Sugan dibere jatah saeutik mah eta anu 80 juta jeung 75 juta teh geningan bari sakalian ningali perkembangan di tukang Assalamualaikum. Bah. Hirup kene mana bah? Mana si abah? Bukan, ini jalur yang tadi. Yo, orang tinggal orang tenjok para recek ning euy. Cekang Jujun bawa tai. Memang kata kreatornya situ Aduh. Nah ini alirannya keren ya. Tuh sayangnya sedang jam istirahat kayaknya. Iya. Lagi nggak ada pengerukan. Masih belum beroperasi ya guys ya. Masih can maju bekona. Iya belum mulai. Aduh mana si abah teh? Bah mana bah? Rendang tai ya bah hayang teh bah. Tuh. Ampun. Madep coy. Nah iya bangunan 70 juta. Iya. Setahun teh ya. Nih. 80. 90 yang ayam. 80 juta ya setahun guys. Iya yang ayam. Sakit wae. Hatur nuhun. Tuh. Jadi yang ayam teh posisinya bersebelahan, makanya sambil ke situ sambil ditanyain sama Kang Deddy, sama-sama sebelah juga. Nah yang akhirnya netizen pada menduga, jangan-jangan dugaan netizennya ini pun untuk disewakan lagi. Iya. Karena secara tampilan ya sekilas ya,
yang ngemplong aja ruko gitu, Iya. bukan untuk rumah gitu. Jangan-jangan ini project terbarunya. Iya. Ya kan kalau kita lihat kemarin ini tuh kayak belum beres gitu ya, masih berproses gitu ya. Jangan-jangan dugaan netizen mengarah ini juga bakal disewain lagi gitu. Iya. Tapi memang kebangetan dan alot banget sumpah, lebih wadidaw dari Bekasi ini Karawang teh, aduh tolonglah. Tapi buat Mang Yahya gas terus Mang, kayaknya nih bakal berjilid-jilid nih ya proses di Karawang gitu, mumpung gaskeun jadi kreator pembangunan Mang Yahya, mantap. Lagi nih nextnya, Ninyo, Mang Yahya nge-follow up yang waktu video berapa hari yang lalu ya, yang lurah nyidak, udah jangan lanjut dibangunnya, inget nggak? Nah ini malah lanjut katanya nih, ceki-ceki. Play. Punten pamirsa, geningan anu kamari di sidak Kang Jujun teh pinggir jalan nih masih kene tuh dibangun eta masih sudah jadi bongkar tapi masih dilanjutkan pembangunan. Dan ini 1 hari yang lalu. Dan hari ini dicek udah jadi. Udah jadi bangunannya, ceki-ceki. Play. Nah, ini lur bangunan yang kemarin disidak sama Kades Jujun itu malah udah jadi ini. Udah berdiri nih. Aduh, katanya mau dibongkar, tapi benar-benar udah. Pusing saya. Orang-orang pada susah kerja buat ngontrak ya. Benar. Nyari duit buat sewa lahan buat usaha. Udah jadi sih. Tapi yang legal. Ini malah berdiri. 3 hari doang ya ditegor, ketahuan udah setengah jalan tegor, bongkar. Terus besok dicek lah malah lanjut, besok lagi dicek udah jadi. Aduh aing mah ampun. Tapi semangat terus Mang Yahya Arsya Kaila ya, ini Santuy People juga. Gak apa-apa, gak usah di tag juga karena udah gak aktif juga akun Radio Santuy yang ini gitu ya, yang TikToknya. Nanti juga lewat di FYP Mamang Up juga. Gas terus Mang Yahya jadi kreator pembangunan nih, karena di Karawang bakal cukup lumayan banyak nih. Kalau nggak salah Kamis teh Bapak Aing mau ke Resinda, kalau nggak salah mau ke Resinda besok ya. Ntar kita lihat aja update ya. Mantap, gas terus dulur. Nextnya. Cus. Ninyo, lastnya di Kang Deddy yang hari ini ada warga juga yang nyewa juga gitu. Cuman nggak tersebut lah nyewanya ke siapa gitu. Yang mungkin nggak enak ada kamera ya. Kena juga dia sebagian, tetapi nggak ngamuk-ngamuk gitu. Cuman minta bantuan doang, solusi. Karena yang penting adalah WC-nya kena gusur juga gitu. Hese modal di mana ke hese gitu. Tapi karena sadar gitu, baik gitu, dibonusin sama Kang Deddy nih buat biaya bangun WC gitu. Jangan sampai modal di sawah nanti katanya nih, ceki-ceki. Play. Pak. Ya. Ya, Rah, ya rek nyen toiletna kan eueuh ya. Modal hese ya warga. Kamari di dieu Pak toiletna. Iya sih. Heeh, geus. Ayeuna rek nyen toilet belah mana cenah? Maneh juga nyaho. Kan iya Pak, perbatasanna tembok Pak. Batas sepadan sungai mana? Ini tembok Pak. Oh, ini sepadan sungai sampai sini. Iya. Sampai sebelah sini sebelah mana? 11 meter Pak. Enggak, sebelah sini sebelah mana? 11 meter itu dari ujung sana. Dari sini. Oh, nah, ke barat 3 meter ya. Kemarin pas saya dapat info Dari dari sini dari bibir ini kan. Dari bibir ini 14 meter. Bongkar hanggar kan Iya. gitu. Kalau dari sini ke sana berapa meter? Dari ujung sana 11 meter Pak, kalau sebelah sana. Oke. Ini mah tengah ngambek halus ya. Oh, lagi Pak. Tanah batur nyewa tuh. Oh, nyewa. Ngambek tuh siga nu kamari ge belah ditu. Belah itu Pak tembok Pak. Saya kan bener gitu. Iya. Orang teh bisa ditelepon tuh cenah ka dia. Urang hayang nyawa perjanjian tapi ka Iraha. Ya udah sebelah sana. Ini punya perusahaan. Ini punya perusahaan. Sewa. Aku mah karena kamu baik bikin toilet sendiri. Nih gue. Aduh, makasih Pak. Nih semua ya teman-teman, makasih ya. Bikin toilet. Pak, makasih. Atur. Pak Lurah. Karena baik
Kalau baik seneng saya. Udah bisa bikin kan? Insya Allah bisa. Ya jangan sampai modal di sawah nanti. Oke, teman-teman kasihan sih, Pak. Tapi di tanah itu ya, di Iya, tanah. makanya nanti tinggal lihat batasnya, Pak. Jadi ini kan sekarang kan saya udah tahu batasan tanah Kalau itu minta dari digali mana. kali aja sama Kebeko. Kasih uang makan. Siap. Iya kan warga lurah lo banu teh digerawe. Kan? Ini kan enak kan, gak ngegas. Lumayan banyak juga loh yang kegusur si bapak ini. Ini padahal dia posisinya nyewa kan. Cuman ya udah dia nggak marah-marah gitu kan. Kan kemarin ada tuh yang katanya saya nyewa. Harusnya jangan ke saya, ke PJT. Ini lumayan banyak yang kegusur. Mana penting juga lagi ada toilet yang kegusur gitu. Cuman ya udah nanya, ya udah Pak, batasnya sampai mana biar nanti dibangun lagi toilet buat anak-anak gitu kan. Anak kerjanya dia kan gitu. Dimodalin sama Kang Dedi tuh. Lumayan luas juga yang kegesernya dia tuh. Iya. Padahal sewanya full kan, sewa untuk segitu. Begitu. Ada yang nyewa marah-marah malah keusut kebongkar. Ternyata disewain lagi. Nanti tinggal tunggu aja nih kelanjutannya kayak gimana nih. Besok Kang Dedi ke Karawang lagi, penasaran pisan Mamang. Kita tunggu besok ya. Apakah soal tanah PJT yang disewain 75 sampai 90 juta bakal keusut tuntas? Kita tunggu kelanjutannya besok. Sambil menunggu seperti biasa kita kecepet-cepet. Lucu. Yo, super thanks dari 2 video kemarin, ada 2 dari Ibu Komandan kita, Pak Kakak Saninata. Pantesan nyolot bener, ternyata dia dapat uang gede dari sono. Oh no, ketahuan deh. Malah mau diusut lagi sama Bapak Aing ya. Nextnya video kedua ya, Bobby Boss ya. Wah hebat ya, orang Indonesia masih banyak yang jenius, amazing bro. Iya, dan dirangkul sama Bapak Aing dan habis. Terima kasih kepada the one and only Sultan Santuy kita Kakak Saninata yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen, bercisam-cisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang Pakur Matre langsung bangun, siap-siap malak super thanks. Abu kabur ke sebelah. Tutupi mangkok, cabut dulu dan ciao.